kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami tahu pasti, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memegang tangan kami, Tuhan. Amin, Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau terindah. Yes. Amin, Tuhan. Engkau terindah, namamu tak lebih indah dari indahnya emas dunia. Engkau termanis, Tuhan. Engkau dari manisnya salam madu. Amin, Tuhan. Haleluya. Engkau terindah, namamu lebih indah dari indahnya emas dunia. Engkau lebih manis dari manisnya salam madu. Lebih dari semua yang dapat
Besarlah Kau Tuhan. Terpujilah Kau ya Tuhan. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Ketika kami berkesempatan untuk mendengarkan firman, kami percaya Tuhan, Engkau terlebih rindu untuk mengubah setiap pola pikir kami. Kami percaya Engkau ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin mengenal siapa Allah yang kami sembah. Kau sudah anugerahkannya bagi kami, dan kami siap Tuhan untuk melakukannya. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang boleh ditaburkan pada hari ini, boleh masuk dalam pikiran kami, seperti benih yang masuk dalam tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah lebat ya Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan boleh menjadi kehidupan kami disejahterakan oleh Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudaraku, shalom. Selamat hari Minggu. Baik, saya pikir jarak saya sudah cukup jauh, jadi saya nggak pakai face shield. Dan supaya suara saya jelas didengarkan, saya menanggalkan masker sementara. Pada hari Kamis yang lalu, Gereja Kristen Kemah Daud, Sinode, itu mengadakan sidang raya yang dilakukan sekali 4 tahun. Pada hari Kamis yang kemarin, Sinode Gereja Kristen Kemah Daud itu sudah menetapkan ketua umum baru, namanya Dr. Horas Agus Tobing dari GKKD Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Mari kita dukung Pastor Horas Agung tadi untuk bisa melakukan banyak hal dalam pelayanan di lingkungan GKKD di Indonesia. Dalam pembukaannya, saya ikut dari 150 pendeta muda, pendeta dan penatua se-Indonesia di GKKD. Saya salah satu peserta. Ya, dari awal saya mengikuti apa yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin rohani GKKD. Saya merasa diberkati. Bagaimana visi mereka ke depan, bahwa yang diimpikan bukanlah hanya biasa-biasa, tapi ada sesuatu kegerakan yang besar, kegerakan yang luar biasa secara rohani, yang saya kadangkala gak terpikirkan, ya, seperti apa itu. Tapi ketika itu disuarakan dari sebuah mimbar sidang raya sinode, saya melihat bahwa ada keseriusan dan ada kerinduan umat-umat Tuhan tidak dipakai biasa-biasa saja. Kalau hidup kita sepertinya biasa-biasa karena kita melihat keterbatasan kita, saya lihat bagaimana harapan daripada pemimpin rohani yang mendirikan Gereja Kristen Kemah Daud, yang berjuang secara rohani memperhatikan kepentingan keperluan jemaat, maka dia melihat jauh ke depan bahwa Allah kita yang besar itu ingin ditunjukkan bahwa dia memang besar. Kadangkala di ruang ibadah bisa kita katakan, Tuhan itu besar, kau besar Tuhan. Tapi itu hanya hari Minggu. Ketika hari Minggu sore, itu sudah mulai pudar lagi. Apalagi hari Senin, Selasa, pudar dia. Sepertinya kita bertarung dalam hidup ini, hanya kita sendiri. Sementara Tuhan kasih fasilitas, aku ada bersama-sama dengan kau, kata Tuhan. Dan itu hanya bisa kita pahami dan kita simpan ketika itu di ibadah minggu dikumandangkan dari khotbah gereja kita. Itu sebabnya kita menjadi lemah kembali ketika sudah hari Minggu sore, apalagi masuk hari Senin. Mulai muncul tagihan, mulai muncul persoalan, mulai anak kelihatan batuk-batuk, mulai tetangga sudah mulai melirik dengan tidak wajar. Lalu kita ke dapur, kita lihat persediaan menipis. Lalu kita lihat rekening, tidak kelihatan bukunya, tidak apa-apa. Begitu masuk ke ATM, angkanya pun berkurang. Semua kita menjadi ketakutan. Gereja Tuhan disediakan fasilitas oleh Tuhan. Itu bukan sebagai logos, bukan hanya pengetahuan saja,
diinginkan bahwa ketika kita hidup yang sementara ini, mungkin 80 tahun, ada yang 90 tahun, ada mungkin yang 40 tahun. Ya. Dalam kehidupan kita ini, kita memerankan seolah-olah kita bertarung sendiri. Oleh karena itu, kita merasa bahwa kalau persoalan rohani itu Tuhan, tapi kehidupan kita sepertinya tidak perlu ikut Tuhan. Sepertinya kita yang lebih tahu apa kebutuhan kita. Tapi di dalam gambaran pembukaan raya sidang raya ditunjukkan bahwa ke depan ini Tuhan akan memakai siapa kita. Tuhan tidak lihat STTB kita dari mana. Tuhan tidak lihat latar belakang keluarga kita. Tuhan tidak lihat apakah kita orang hancur dulu atau orang yang bagus. Tuhan tidak lihat latar belakang keluarga kita. Tapi Dia mau pakai kita. Itu membuat saya jadi semangat. Saya sudah pendeta muda, tapi saya semangat melihatnya. Luar biasa ini. Satu perkataan profetik dari seorang pemimpin gereja. Begitu optimisnya. Mereka nggak dapat apa-apa secara materi. Tapi mereka punya kepedulian. Ke depan ini ada umat Tuhan yang melakukan kegerakan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan-pekerjaan kita saja. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan dilakukan. Sementara kita melakukan kegiatan kita, maka Dia, Tuhan itu yang akan bersama-sama dengan kita. Amin. Semangat sinode itu menjadi semangat jemaat semuanya. Oleh karena itu, saya juga melihat ada satu hal yang bagus. Saya diberkati, saya bilang. Saya ikuti sampai terakhir sinode, walaupun kami berkumpul di satu hotel. Pekanbaru itu berkumpul sekitar 9 orang pendeta muda. Karena situasi tidak berkumpul semuanya di Jakarta. Tapi Ibu Elisa, Pastor Daniel ada di sana, ya, ada di Jakarta. Nah, apa yang sedang dikatakan oleh sidang raya itu? Bahwa ada kekuatan pada diri kita masing-masing yang harus kita sinergikan satu dengan yang lain. Dan saya lihat satu nilai, bahwa pemilihan ketuanya itu bukan seperti organisasi-organisasi biasa. Saya banyak mengikuti beberapa organisasi di luar. Begitu demokratisnya kalau di luar, dipilih oleh suara terbanyak. Nah, kalau di dalam sinode kita, bukan suara terbanyak. Ya? Tapi bagaimana pemimpin memilih dari orang yang diusulkan? Dasar firmannya mana? Dibuka dari Kisah Rasul. Di situ dikatakan bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan kami menetapkan pemimpin-pemimpin rohani. Luar biasa. Ada yang protes? Ada. Ada yang protes. Masuk ke handphone saya. Nah, lihat ini, organisasi seperti apa begini. Dia tahu mungkin saya orang organisasi. Apakah ini tidak betul? Begini. Saya pikir, ini beda. Ini bukan organisasi duniawi. Ini organisasi orang-orang rohani. Oleh karena itu saya bilang bahwa itu tepat. Ya? Sehingga yang terpilih adalah orang yang sudah didoakan. Dan Roh Kudus ikut peran di situ. Oleh karena itu saya tidak mau tanggapi apapun komentar-komentar yang miring. Tapi saya percaya melalui kepemimpinan sinode yang baru, kita secara rohani mulai masuk dalam kegerakan-kegerakan baru. Amin. Amin. Mari kita buka, hari ini kita baca, kita belajar firman Tuhan. Masih menyangkut mengenai Roh Kudus. Saya kasih pengantar sedikit, kenapa masalah Roh Kudus ini menjadi penting. Ya, akhir-akhir ini, ya, saya memang begitu tertarik melihat dan mempelajari mengenai Roh Kudus. Saya bertobat tahun 80. Ya. Pada saat itu saya bertobatnya bukan karena satu keinginan untuk jadi sesuatu yang hebat secara rohani. Tidak. Karena ingin selamat saja. Yang ditawarkan dari mimbar itu adalah ketika kau terima Tuhan Yesus, maka kau memiliki hidup yang kekal. Itu saya perlu saat itu. Oleh karena itu saya terima Tuhan Yesus. Disuruh maju ke depan, saya maju ke depan. Saya dari latar belakang paling jahat saya lakukan mencuri jambu. Itu aja. Ya, mencuri uang pun uang bapak saya yang saya curi. Uang tetangga tidak saya curi. Saya pikir itu mungkin dosa saya yang paling jahat gitu. Saya tidak pernah membunuh. Ya, tidak pernah membunuh. Tapi ketika tawaran itu datang untuk menerima Yesus, saya maju ke depan. Saya didoakan.
saya ikut persekutuan, saya ikut pembinaan, saya ikut PA. Mulai saya melihat bahwa ternyata bukan hanya keselamatan yang diperlukan, tapi keselamatan itu adalah pintu masuk saya untuk bisa mengenal siapa Allah yang saya sedang pelajari. Umur saya bertambah, waktu itu saya masih SMA kelas 1, lalu kuliah, lalu tamat, mulai terbuka. Ternyata ada pekerjaan yang Tuhan sediakan untuk saya kerjakan. Jemaat Tuhan di tempat ini pun demikian sebenarnya. Ada rencana Tuhan khusus bagi kita. Lalu katanya ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, ketika dia sudah selesai di bumi, dia naik ke surga, dia menganugerahkan Roh Kudus pada kita. Nah, suatu kejadian itu sebenarnya bukan serta-merta, nih Roh Kudus, selesai. Ada peran Roh Kudus sebenarnya yang ingin kita gunakan. Kalau ada orang mengasih iPad sama saya, tapi iPad ini tidak pernah saya gunakan, tapi saya tahu kemampuannya, hanya saya pakai untuk gagah-gagahan saja. Apa itu iPad? Seri berapa? Nggak usah kau tanya serinya, karena ini udah jauh mamanya serinya kan. Malu kita bilang seri berapa, tapi iPad. Lalu saya tidak pernah menggunakan ini, maka saya tidak akan pernah memanfaatkan dia sesuai dengan rencana si pembuat ini. Artinya apa? Kalau Roh Kudus sudah dianugerahkan kepada kita, itu sesuatu yang luar biasa. Lalu kita bilang, aku sudah punya Roh Kudus, dan dia ada di dalam hatiku. Lalu kita tidak bikin apa-apa, lalu kita tidak manfaatkan dia, kita tidak eksplor dia, kita tidak manfaatkan dia, seperti bagaimana besarnya dia, tidak ada gunanya sama kita. Mari kita buka di 1 Korintus 12. Kita akan baca sama-sama 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus 12 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Mari kita baca, saudara bersama-sama yang genap, saya yang ganjil, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Terima kasih. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya.
ketika kita tadi menyanyikan lagu tadi, lakukanlah lagi, apa tadi Mina? Keajaiban yang Tuhan, lakukanlah lagi, nyatakanlah lagi. Dulu waktu zaman jemaat mula-mula, bagaimana Roh Kudus turun ke atas umatnya, begitu banyak peran yang dilakukan. Ketika mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain, itu diceritakan di dalam Kisah Rasul. Begitu mereka berdoa bersama-sama, lalu Roh Tuhan turun atas mereka. Mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Orang luar yang melihat, ada apa ini? Kok ada terjadi ini? Akibat apa yang mereka alami itu, banyak orang-orang datang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Ada banyak kejadian-kejadian yang mengagungkan nama Tuhan ketika kejadian-kejadian Roh Kudus yang turun atas mereka itu terjadi di mana-mana. Kita lihat dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Dulu Petrus pun ketika dia berjalan lalu lihat ada orang buta, emas dan perak aku tak punya, tapi dalam nama Yesus berdiri, sembuh. Hari ini kita tidak lagi melihat itu. Didoakan pun mati malah, tidak sembuh. Diusir orang dalam nama Yesus, iblis kau keluar. Tidak keluar iblisnya, orangnya keluar dari gereja ini. Terbalik kejadiannya. Tapi ketika Tuhan Yesus pada zaman rasul-rasul dahulu, kuasa Tuhan betul terjadi. Pertanyaannya, apakah kuasa itu sekarang berkurang dengan naiknya majunya teknologi? Kenapa itu tidak terjadi lagi? Di mana salahnya? Di si pelakunya kah? Atau di firman-Nya? Firman Tuhan itu tetap. Kalau hari ini sepertinya kita mengalami kehidupan kita sangat sulit sekali, itu bukan berarti Tuhan tidak terlalu peduli atau Tuhan jauh dari kita. Tapi kita yang tidak bergesa menanyakan, melihat, mengambil, melakukannya. Kita yang sepertinya justru menonton pekerjaan Tuhan. So, aku tengok dulu, sejauh mana GKKD ini zaman COVID ini. Kita nonton, kita lihat. Ya? Tapi ada jemaat Tuhan yang bersegera, ini waktunya, ini time-nya. Makanya di zaman seperti sekarang, di saat orang banyak takut mengenai COVID, ada jemaat-jemaat Tuhan yang pergi mengunjungi saudaranya. Wah, luar biasa, saya baca di grup jemaat, hati saya terbangun. Hah? Di saat orang ketakutan, orang ini pergi dengan pakai masker, dengan pakai semua perlengkapan, bukan berarti dengan sok-sokan ya, melakukan itu. Di saat orang sudah kurang-kurang uang, malah ada memberi, ngasih. Bang Yolson kirim apa? Kirim telur. Apalah telur? Sama orang sana perlu sekali telur. Sama kita mungkin tidak terlalu perlu telur. Tapi dia tahu ada dibagikan ke sana. Ada ibu-ibu yang pergi kasih apa yang dia punya. Kasih madu. Kasih madu. Gratis. Ada juga yang bayar. Tapi ada juga yang kesempatan harga 115 dibikin 250 gitu. Tergantung kepada orang itu sedang memerankan apa. Dia sedang memerankan apa. Di dalam Kisah Rasul, di dalam 1 Korintus 12 ini, dikatakan di dalam ayat 7, tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Mari kita lihat. Saya sangat terkesan melihat ini, ayat 7 sampai dengan yang 11-nya. Tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Harusnya, idealnya, karunia-karunia yang 9 tadi, yang dijelaskan dalam ayat yang ke-8. Mari kita baca. Kepada seorang roh memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat. Itu pertama. Kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat.
Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ada 9. Kalau kita lihat di sini. Di ayat ini dikatakan kepada yang seorang diberi, kepada yang lain, kepada yang seorang, kepada yang lain. Artinya apa? Ada secara khusus Tuhan anugerahkan karunia-karunia Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Jadi kita tidak perlu kecil hati, kok aku tidak diberikan karunia-karunia khusus. Karunia khusus yang dikatakan di sini, ini berbeda dengan apa yang sudah kita peroleh secara standarnya, secara biasanya. Ya? Dikatakan di sini, kepada seorang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kita bisa berkata-kata dengan hikmat. Tapi ada orang yang khusus dianugerahkan Tuhan, spesial diberikan oleh Tuhan, karunia yang khusus untuk itu. Itu ada. Lalu ada juga orang punya karunia untuk mengadakan mukjizat. Ketika 9 ini terjadi dalam pertemuan-pertemuan ibadah, maka kita bisa melihat betapa besarnya Tuhan. Apalagi gabung dengan gereja-gereja lain yang di luar. Jadi kita tidak disibukkan dengan kepentingan dan masalah-masalah kita. Kita tidak dipentingkan dengan masalah-masalah yang hanya secara fisik saja. Kalau di ibadah kita sudah fokus kepada berapa sekarang hari ini jarak kursi, satu kursi dengan kursi yang lain. Lalu berapa masker yang tersedia, berapa face shield yang tersedia. Lalu bagaimana peralatan-peralatan. Kalau itu saja yang kita persoalkan, maka kita terlalaikan dengan apa yang sedang mau Tuhan anugerahkan kepada kita. Pikiran kita bisa berubah fokus karena apa yang kita lihat ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Muncul masalah di situ. Mengapa hari ini kita sepertinya merasa bahwa Tuhan terlalu jauh? Apa tangan Tuhan katanya tidak kurang panjang menolong kita? Apa Tuhan lalai mengetahui apa kebutuhan kita masing-masing? Ada orang yang sudah lama berdoa mengatakan, apa yang salah dari aku? Kata Tuhan berdoa, sudah kudoakan, tapi mana jawabannya? Itulah tawaran iblis memunculkan di pikiran kita. Kita tidak terlalu percaya bahwa semua sebenarnya Tuhan sediakan, tapi Tuhan punya otoritas untuk memberikannya tepat pada waktunya. Kita kadang-kala ingin yang serba instan, segera. Makanya rumah makan Padang laku, kenapa? Begitu orang duduk langsung cepat ya. Lain dengan yang sajian masak dulu. Capcay goreng 1, nasi goreng 2. Kepiting saus tiram. Lama itu. 1 jam dulu orang bicara-bicara di situ baru datang. Itu membuat kita terbiasa dengan sesuatu yang instan. Anak-anak kita pun di rumah sekarang serba instan, gelas tidak dipakai lagi. Buka kulkas, ambil botol, kelak. Ya? Diajarkan secara tidak langsung kita mau instan. Dikira orang yang instan itu selalu bagus. Tidak selalu bagus. Lalu di dalam kehidupan kerohanian, Tuhan maukan ketertiban. Tuhan mau kematangan dan kesiapan kita. Kadang-kala waktu kita itu bukan waktunya Tuhan. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Itulah kata Tuhan. Tapi sepertinya kita sudah merasa bahwa kok Tuhan lalai, kok Tuhan tidak nampakkan, Tuhan mau mempermalukan aku, kok Tuhan tidak sayang sama aku, kok Tuhan begini, kok Tuhan begini. Protes terus keluar. Ketika protes terus keluar dari mulut kita, iblis katakan, teruskan. Ketika itu terjadi, kau tak akan pernah sampai kepada apa janji Tuhan. Malaikat Tuhan bilang di sini, bertobat anakku, ubah pikiranmu anakku, berpegang pada kebenaran. Kekuatan mana yang jadi kita ikut? Itu menentukan jalan rohani kita. Bagaimana kita serius untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya,
Seberapa kuat kita memegang itu, sebegitulah jaminannya bahwa semua janji itu bisa terjadi. Karena kalau kita lihat nyatanya, kemana kita terhubung, maka kesitulah menentukan arah tujuannya. Saya beberapa kali pernah terbang dari Pekanbaru ke Jakarta. Di Palembang itu biasanya sering terjadi turbulence. Ya Pak Agung. Astagfirullahaladzim. Kalau dia dari seberang, ya, ada yang ngomong macam-macam loh, orang terkejut, ya. Kenapa? Goncangan itu membuat pesawat pada umumnya aman-aman saja, tapi itu kan mengejutkan orang, bisa seperti kor di dalam pesawat itu, gitu, semua serentak. Kejadian itu sekali waktu terjadi, semua orang serentak, yang di belakang ada ketawa-ketawa. Saya pengen tahu kenapa dia ketawa. Saya lihat dia, dia rupanya pakai perangkat ini, lagi nengok di itunya. Mungkin lawak-lawak lain, gitu-gitu. Tapi dia ikut begini juga, gitu ya. Kejadian itu menunjukkan satu ilustrasi bahwa kemana dia mengkonsentrasikan dan menghubungkan dia punya panca indera, kesitulah dia mengalami kondisi. Dunia mungkin bisa mengalami kejadian yang sama bagi kita. Tapi waktu orang ini terhubung dengan kebenaran janji Tuhan, dia bisa tenang. Dia tergoncang juga, tergoncang. Tapi dia tidak terpengaruh pikirannya. Karena dia sedang menikmati lawak-lawak. Waktu kita terhubung dengan kebenaran dan janji Tuhan, kejadian apapun yang terjadi, kita bisa lihat, oh ya ini ada kejadian, oh ada kejadian. Tapi kata Tuhan, kata firman Tuhan, bahwa Tuhan pegang kendali, bahwa Tuhan punya rencana, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh, bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu tepat pada waktunya. Itu yang memenuhi pikiran kita, maka kita tetap kuat. Amin. Tuhan, kita mau diajarkan oleh Tuhan. Boleh melihat apa yang terjadi secara realita, tapi ada kebenaran firman Tuhan yang dikatakan Roh Kudus dalam hati kita. Kalau kata Tuhan, tenanglah, maka jangan cari-cari alasan lagi, tenanglah kita. Walaupun sekali-sekali kita melihat, aduh ngeri kali, tenanglah, kata Tuhan. Waktu kita mengalami begitu, itu kesempatan kita. Sedang diizinkan Tuhan melihat sesuatu yang baik pada kita. Amin. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kita harus sadar juga bahwa iblis tidak tinggal tenang melihat kita yang senantiasa mau bergerak dalam kegerakan. Iblis tidak mau itu. Karena dia tahu ketika kita memegang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, merasakan dan mempraktekkan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kuasa iblis terancam punah. Tidak bisa lagi porak-porandakan kita. Tapi ketika kita fokus pada kebenaran firman Tuhan dan mempercayai Tuhan dengan kuat, maka kata Tuhan, kita tinggal tunggu saatnya Tuhan. Kita melihat apa yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Jadi Tuhan tidak bicara soal kau bisa apa, kau bisa apa. Jemaat mula-mula itu tidak terlalu banyak teknologi. Tidak ada mungkin teknologi pada saat itu. Tidak ada. Tapi teknologi saat ini membuat manusia menjadi lebih mudah melakukan segala sesuatu. Lebih efektif, lebih efisien. Tapi ketika kehadiran teknologi muncul, maka dia teknologi tadi bukan membuat orang lebih mengenal siapa mencipta teknologi itu, tapi orang lebih mengagumi karya teknologinya. Tuhan tidak lagi dilihat di situ sebagai suatu sosok yang pencipta. Padahal Tuhan yang mencipta. Nama Tuhan tersingkirkan. Yang terkenal adalah si pencipta teknologinya. Itu yang terjadi dalam dunia hari ini. Sehingga orang mengagumi orang-orang hebat secara pengetahuan.
Mereka lupa bahwa Tuhan lebih daripada itu, dan Tuhan yang menganugerahkan itu kepada si pencipta. Ketika ini terjadi, maka teknologi jadi bukan untuk membuat orang lebih rohani. Hari ini teknologi media online, ya, itu membuat orang yang ada di Mojokerto sana bisa menikmati firman dari kota Papua. Jauh jaraknya. Kita bicara hari ini, orang bisa dengar di Nabire. Apa yang kita bilang? Gak perlu pergi ke sana. Teknologi begitu hebat. Canggih, begitu canggihnya. Tapi jangan dikira orang sekarang bisa menikmati ibadah online di rumah, tidak lagi suasana seperti beribadah. Ya? Kenapa? Karena di rumah suasananya berbeda. Duduknya selonsoran, ya, dipakaikannya lagi bantal 3 di sini. Pas khotbah tidur lagi, katanya. Artinya apa? Suasana itu mempengaruhi. Bukan saya bilang tidak bisa ibadah online, ya. Tapi kadangkala suasana itu, bagaimana orang beribadah seperti kita di ruangan ini. Kita dari rumah sudah mempersiapkan segala sesuatu. Kita siapkan persembahan yang baik. Kita berpakaian yang rapi. Itu apa artinya? Saya siap sedang melakukan ibadah dengan Allah kami. Kita masuk dengan tertib, lalu kita mulai mengkondisikan hati kita. Lalu leader mulai menyanyikan pujian, hati kita terangkat. Ini ibadah yang memang kita inginkan. Hati kita terangkat. Pujian demi pujian, lalu naik doa, ucapan syukur, perasaan dan hati kita tertuju kepada Tuhan. Lalu naik puji-pujian, lalu kita hayati semua kata-kata dalam pujian itu. Ketika pengagungan pada Tuhan, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia. Lalu saatnya nanti kasih persembahan, kita berikan persembahan yang sudah kita siapkan. Lalu waktu nanti firman disampaikan, firman itu masuk dalam pikiran kita, menguatkan kita. Sementara kita melakukan ini, sakit kita disembuhkan. Ibadah-ibadah yang seperti ini, kegalauan kita hilang, kecemasan kita hilang, kekhawatiran kita mengenai hidup hilang. Kenapa? Karena Tuhan melalui Roh Kudus yang diberikan bekerja dalam kita. Ibadah yang seperti ini yang sudah hilang dari kita. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus ini dikatakan, secara khusus aku menganugerahkan karunia-karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia untuk memberikan iman, melakukan mukjizat, dan berkata-kata dalam berbahasa roh. Semua dilakukan di dalam ayat 11, tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Artinya apa? Mungkin seorang bisa berkata-kata, berbahasa roh. Dikatakan Tuhan, ketika kau berbahasa roh untuk kepentinganmu sendiri, itu untuk menguatkan pribadimu. Mungkin kau lakukan itu di rumahmu. Tapi ketika kau dalam pertemuan-pertemuan ibadah, ketika ada orang yang berbahasa roh, maka dikatakan, ada orang dikasih Tuhan lagi karunia menerjemahkan itu. Dalam terjemahan itu apa yang terjadi? Di situ dikatakan, disampaikan, dititipkan oleh Roh Kudus, ada perkataan-perkataan yang menguatkan jemaat yang lain. Mungkin dia lagi duduk di pojok sana, yang berbahasa roh yang di sini. Nggak tahu dia apa artinya, tapi ada yang menerjemahkan di sini. Lalu yang dikuatkan yang di mana? Yang di sana. Kira-kira begitu suasananya. Bagaimana pekerjaan roh ini tidak bisa kita setting. Akulah dulu nanti berbahasa roh di situ. Apa kata-katanya? Apa artinya? Tidak ada yang tahu. Bukan seperti yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini, ketika orang semua mengarahkan pikirannya dan hatinya kepada Tuhan, lakukanlah Tuhan, apalagi Tuhan yang mau kau lakukan. Maka ketika orang di sini bernubuat, di sana diteguhkan, terima kasih Tuhan, melutut dia di sana. Sebenarnya mereka tidak ada janjian. Kalau dia ada masalah, dia tahu ada masalah. Nanti ya aku bernubuat ya, nanti aku katakan begini akan menenangkan hati. Tidak begitu. Kondisi ini siapa yang ngatur? Roh Kudus yang ngatur.
Kita rindu, saya rindu mengalami hal yang seperti ini. Ya, ada orang yang sakit, disembuhkan. Ada yang sakit ekonomi, disembuhkan. Jadi bukan hanya sakit rohani, sakit ekonomi pun ada. Itu katanya Tuhan mau menyediakan semua itu bagi orang-orang percaya. Untuk apa? Karena kita adalah orang-orang percaya yang mengemban tugas pekerjaan Tuhan selama kita di bumi ini, selama kita di dunia ini, dalam zaman masanya kita. Tuhan mau pakai kita. Jadi jangan katakan aku kecil, aku rendah. Nah, lihat apa yang dikatakan iblis. Dari banyak hal yang mau kita bertumbuh komitmen dalam hati kita, iblis munculkan ketakutan. Ketika orang berbahasa roh, iblis menanamkan satu pengertian kepada orang, kau tengok itu dia berbahasa-bahasa roh, itu dari setan itu. Oh, begitu orang mendengar itu dari setan, takut orang. Apalah itu bahasa dia di situ bahasa roh. Padahal dia sudah sedang masuk Roh Kudus sama dia berkata-kata dalam bahasa roh yang benar. Tapi diembuskan iblis di sini. Kau tengok itu kan? Itu dari setan itu. Jadi takut dia. Enggak betul itu, kita bilang. Kita yang bilang enggak betul, padahal kata firman itu ada. Kita yang bilang itu enggak betul. Kenapa? Karena kita sedang ditakut-takuti. Lalu apa lagi kerjaan iblis? Iblis bikin kita malu. Apa itu malu? Ketika kita memuji-muji Tuhan, ada iblis bilang, kau kan apa, pemimpin kau di perusahaanmu, jaga standingmu kawan, katanya. Akhirnya agak disettingnya sedikit tangannya gini kan, dibawa kerja dengan status dia. Kau kan kepala sekolah, jangan jingkrak-jingkrak kali kau, katanya gitu kan. Tidak jadi jingkrak-jingkrak. Itu tawaran iblis semua. Itu ada laki-laki itu sedang memperhatikan kau. Jangan kau terlalu muji Tuhan. Akhirnya dia, karena dia tahu ada laki-laki di sana sedang melirik dia. Rasa malu dimunculkan oleh setan dalam hidup kita, sehingga tidak murni lagi kita. Ketika kita sedang melakukan apa yang tak berkenan tadi, kita sebenarnya sedang merespon iblis dalam hati kita. Daud seorang raja, kurang apa raja? Ya, ada yang ngejek dia, istri dia pun ngejek dia. Mungkin dari dia, Pak, kau raja, kau segitu kali gayamu, katanya. Tidak peduli dia. Allahku yang besar, mungkin begitu ya. Tidak lihat soalnya. Ya, tapi pastilah begitu dia. Kata Tuhan apa? Aku berkenan kepada dia. Wih, luar biasa. Dia orang pendosa. Keluarganya berantakan ini, Daud ini. Tapi di dalam Alkitab dia dikatakan Tuhan, aku berkenan kepada dia. Tuhan tolong dia. Kenapa? Hatinya hancur hanya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan menanti-nantikan mencari orang-orang yang seperti ini. Gak usah kita malu. Iblis sedang membuat kita rasa malu. Aku kan gembala wilayah, aku harus standingkan dulu lah bagaimana gaya aku dalam rohani. Enggak seperti itu. Iblis tawarkan yang buat kita jadi malu. Dia tawarkan kita buat jadi takut. Atau malah kita bikin ekstrim. Apa ekstrim? Saya coba lihat kamus. Ekstrim itu artinya fanatik. Fanatik itu apa? Fanatik itu adalah kesetiaan yang membuta. Tidak ada dasar. Ketika kita pegang satu kebenaran, maka kita ekstrim. Ekstrim. Dulu ada dalam gereja kita, orang saking ekstrim. Ketemu sama dia pun, ya, di dalam pagar, bawa apa? Ada bawa boneka, ada bawa apa? Buang dulu itu. Cuci dulu tangan di sini, lalu berlutut dulu berdua di sini baru bisa masuk. Ekstrim sekali. Itu terjadi. Ekstrim kata Tuhan, enggak dari Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengarkan firman Tuhan. TV itu enggak usah kau tonton. Akhirnya TV dijual. TV dijual semuanya. Apa yang terjadi? Tidak tahulah perkembangan dunia. Dikiranya sekarang presiden masih SBY, padahal sudah Jokowi. Kenapa? Tidak pernah nonton TV. Siapa presiden Bu? Siapa presiden? Presiden SBY sekarang. Kenapa? TV sudah dijual semuanya. Media tidak bisa dipakai. Medsos buang semuanya. Kita tidak, saudaraku.
semua media, semua teknologi, silakan kata Tuhan. Tapi Tuhan, pergunakan itu untuk kau lebih mengenal aku. Amin. Kita gunakan semua teknologi itu, kejadian itu, kita tidak ekstrim. Kita tidak ekstrim. Lakukan semua itu dengan teratur, dengan tertib. Karena Tuhan suka keteraturan. Tuhan suka keteraturan. Waktu Paulus melihat jemaat berbahasa roh satu di sana, berbahasa roh di sini, lalu kacau semuanya. Semua ingin tampil, berbahasa roh, aku lebih hebat lagi. Itu kalau buat aduh, dari sini mau kacau. Apa kata Paulus? Stop. Diam. Nah, kan begitu. Tertib. Roh Tuhan adalah roh ketertiban. Itu sebabnya Tuhan ingin ketertiban. Coba lihat tata surya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Pluto. Kok hafal? Jadi hafal dari dulu. Rotasi dulu. Planet-planet bisa mengorbit Bumi, berputar, berrotasi, ya, berputar dia, tidak bertabrakan. Jam yang sama besok ketemu lagi kita pagi-pagi. Sama pagi. Gaji hari Senin pagi lagi. Tidak pernah meleset. Siapa buat itu? Pencipta. Allah pencipta. Allah kita adalah Allah yang penuh keteraturan, ketertiban. Demikian juga di dalam jemaat Tuhan ingin ketertiban. Makanya ada pemimpin, ada yang dipimpin, semua untuk tertib saja. Bukan untuk jago-jagoan atau untuk ada bonus-bonusan dari Tuhan. Enggak. Tertib semuanya. Orang yang mau hidup dalam ketertiban, itulah orang yang mengikuti keinginan hati Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang mau tertib, ya, tidak ngomong sembarangan sana, mau hantam sini, ya, kasih komentar sana, komentar sini hanya untuk membingungkan orang. Tidak begitu, ya. Kita tertib semuanya. Kenapa? Ketika kita tertib, maka kesempatan untuk Tuhan bisa memberkati kita itu lebih luas. Ya, menasihati itu perlu, sangat bagus. Karena kita pun orang-orang yang perlu dinasihati. Siapa yang menasihati? Semua bisa menasihati. Jadi tidak bisa lagi jemaat menasihati pendeta muda. Bisa, sangat bisa. Tapi lakukan dengan keteraturan, dengan kesantunan, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang intip-intipan. Awas kau ya, kau udah apa tuh, kubalas lagi nanti. Ya, besok jam segini juga, ku bikin tulisan yang menghantam kau, kita bilang. Ya, tidak yang begitu. Lihat iblis, bagaimana dia membuat kita tidak sampai dalam memerankan karunia-karunia Roh Kudus. Dia munculkan rasa takut, dia munculkan rasa malu, dia munculkan rasa ekstrim. Lalu, apa lagi yang terakhir? Hah? Dia bikin rasa takut, sudah. Lalu dia bikin ekstrim, sudah. Apa lagi yang dilakukan yang terakhir? Ya? Apa tadi? Wah, udah lupa. Iblis memunculkan rasa takut dalam diri kita. Iblis memunculkan rasa malu. Ini kadang-kala katakan begini. Tuhan, aku bukan malu. Aku bukan malu. Tapi memang itulah sifatku. Nah, kembali dari sini. Apa yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan dari hidup kita? Kita kadang-kala menyerah dalam hidup kita. Kita menyerah. Inilah kelemahanku Tuhan, kita bilang. Kata Tuhan, enggak. Semua itu bisa kurubah, kata Tuhan. Tapi kita tidak mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Tidak mau kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Kita mau menyelesaikan sendiri, kita tidak tahu bahwa disitulah peran Tuhan. Ketika kita punya kelemahan, inilah kelemahanku Tuhan. Tidak terlalu bisa aku mencari peluang-peluang mendatangkan uang Tuhan. Kita tidak pernah datang kepada Dia. Kita kira kita sudah berbuat banyak ini gini, tapi tidak datang-datang juga Tuhan uangnya. Kata Tuhan, apa kelemahanmu? Itu tadi setiap ibadah ditawarkan, apa permohonanmu kepada Tuhan? Tuhan kasih kesempatan ketika kita beribadah,
Ada waktu kita, ini permohonanku Tuhan. Tuhan, tolong ekonomiku Tuhan. Tuhan, tolong aku terlalu lambat untuk menangkap kata-kata orang Tuhan. Tuhan, aku terlalu lemah untuk belajar Tuhan. Aku terlalu sulit mengampuni orang Tuhan. Itu permohonan-permohonan. Makanya waktu disampaikan ke sini, ada permohonan itu, sampaikanlah apa yang menjadi penghalang kita mengenal Tuhan. Dan kita menganggap, kasih kesempatan untuk bisa berikan permohonan kepada Tuhan. Mohonnya yang kecil-kecil. Tuhan, tolonglah supaya baterai handphoneku ini tidak lowbat Tuhan. Yang gitu begitu kita minta. Tolonglah Tuhan, sepatuku ini yang sudah setahun tidak ganti Tuhan. Boleh, boleh. Apa itu yang paling penting dalam hidupmu? Karena diminta kesempatan tadi untuk mengajukan permohonan. Kenapa? Takut kita untuk meminta yang besar. Karena kita kondisikan bahwa Tuhan itu hanya mampu memberikan seperti yang bisa saya perankan. Kalau itu konsep kita, maka kita jangan berharap banyak dari Tuhan. Kita butuh Tuhan, ketika kita tidak mampu melakukan itu, kita sampaikan kepada Tuhan. Saya belajar untuk hal itu. Kalau kita mampu memenuhi seperti kebutuhan kita, itu nggak perlu didoakan lagi. Tapi ketika tidak ada dasar berharap untuk itu, di situ kita memerlukan Tuhan. Ya, ini contoh kecil saja. Asyik, flu, pergi aja ke apotek beli apa tuh obatnya? Apa obatnya itu satu? Fluoxetine apa? Ah, itulah dia. Selesai kan? Selesai kan? Apa perlu datang Pak Kasmaran untuk pegang tangan untuk yang begitu? Terlalu habis waktunya untuk itu. Ya? Artinya apa? Ada hal-hal yang tak terpikirkan oleh kita. Tidak sanggup kita lakukan. Disitulah kita datang. Tuhan, bertindaklah. Amin. Mari jemaat Tuhan. Roh Kudus dianugerahkan, bukan untuk gagah-gagahan. Karunia-karunia Roh Kudus dianugerahkan kepada kita. Gak usah takut. Gak usah malu. Ya? Gak usah ekstrim. Lakukan dengan tertib dan sopan. Maka kita lihat dalam jemaat kita nanti, kegerakan itu akan terjadi. Semua kita terikutkan oleh itu. Tidak sempat lagi kita untuk memikirkan yang tak terlalu berguna untuk itu. Ketika jemaat Tuhan masuk di dalamnya, masuk satu dengan yang lain, beri semangat, beri semangat, beri semangat. Oh itu agak jatuh, ayo kawan, ayo mari, Tuhan baik. Oh dia jatuh dalam dosa, tidak apa-apa, kau bertobat, mari kembali lagi. Tidak ada orang berdosa hari ini langsung dimatikan hari ini, tidak ada begitu. Ya, ketika kau jatuh kata Tuhan, mari, Tuhan siap, mari, ku gendong kau kata Tuhan. Kurang apa lagi penawaran yang sudah diberikan Tuhan, tinggal kita melakukannya. Jangan ekstrim, lakukan dengan tertib. Jangan malu dan jangan takut. Itu kata Tuhan. Mari kita berdoa. Ketika Tuhan menyampaikan firman bagi kami, ketika Kau memberikan penguatan kepada kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau terlebih rindu untuk mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Dari setiap keterbatasan kami mau keluar Tuhan. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar. Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Allah yang mampu untuk memperbaiki semua yang rusak. Bahkan Allah yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Engkau ya Tuhan. Dan hari ini itu yang Kau katakan pada kami Tuhan. Engkau siap untuk memberkati kami. Engkau sudah menganugerahkan Roh Kudus bagi kami Tuhan. Yang bisa kami perankan secara maksimal. Baik secara pribadi maupun secara berkorporat ya Tuhan. Kami tahu ada banyak rencana Tuhan yang belum terjadi di depan ini. Dan Kau yang sudah mematokkannya bagi kami. Bahwa kami akan melakukannya bersama-sama. Melakukan kegerakan-kegerakan Tuhan di depan ini Tuhan. Untuk boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar. Terima kasih Tuhan.
kami pribadi ya Tuhan. Karunia khusus apa yang Tuhan izinkan untuk kami miliki ya Tuhan. Karena kami tahu karunia-karunia itu berasal dari Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami tidak menjadi takut, kami tidak malu, dan kami mau melakukannya dengan teratur ya Tuhan. Kami tidak menjadi ekstrim untuk semuanya itu ya Tuhan. Teguhkanlah hati kami untuk kami melihat bahwa karunia-karunia yang Tuhan berikan itu digunakan untuk pembangunan iman jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami secara bersama-sama saling menguatkan. Kami saling memberikan semangat satu dengan yang lain untuk menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah yang kami tinggikan melalui pelayanan yang sedang kami kerjakan, melalui kehidupan yang sedang kami perankan dalam kehidupan kami pribadi. Kami ingin melihat bahwa Yesus ada di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Materikan firman ini Tuhan bagi kami, sehingga kami bisa terus memegang kebenaran firman Tuhan. Kami lebih kuat memegang kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh iblis yang senantiasa mengaum-ngaum di sekeliling kami Tuhan. Kami percaya kekuatan daripada Allah itulah yang terus menyegarkan kami dan bertahan untuk melihat bahwa Kristus Yesus adalah Raja. Haleluya Tuhan.